Baik, terima kasih. Kita mulai saja ya, Bu Nan, untuk Ya, mangga kegiatan silahkan. percakapan coachingnya. Hari ini mungkin kita akan melaksanakan percakapan coaching antara saya dan Ibu ya, Ibu sebagai coachnya, saya sebagai coachingnya ya. Ya, siap. Nah, baik, kita mulai saja Bu, untuk mempersingkat waktu juga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sore Baik. ini baik, dalam keadaan sehat. Siap. Gimana kabar Pak Siap. Alvin? Alhamdulillah sama Bu. Saya juga dalam keadaan sehat nih, baik nih. Yang memang uh, dalam situasi ini sengaja saja gitu. Saya ingin menyapa lah ke semua orang, termasuk Ibu nih salah satunya gitu. Iya, ya baik Pak Alvin. Alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat ya. Mungkin kira-kira ada yang mau diobrolkan ini sepertinya. Iya, iya. Betul Bu ya, mohon maaf Bu nih. Hmm. Hari udah ya, udah lagi santai nih. Kebetulan juga saya ada yang pengen ada yang dibicarakan nih dengan Ibu seperti itu. Ya, alhamdulillah sekarang dalam kondisi yang sedang santai gitu, tidak banyak aktivitas ataupun kegiatan dan tidak sedang sibuk. Jadi insya Allah kalau misalkan ada yang mau diobrolkan, saya dengan senang hati silahkan Pak Alvin. Kalau misalkan ada yang mau diobrolkan, saya insya Allah bisa, tidak sibuk, tidak sedang dalam pekerjaan atau kesibukan pekerjaan begitu. Iya, iya. Iya, mohon maaf nih Bu Nani, mudah-mudahan ada waktu ya buat saya nih 10 atau 15 menit lah gitu ya, untuk saya bisa berbincang dengan Ibu ya, karena jujur saja aja Bu nih, saya sedang ada kebingungan dalam kegiatan saya dalam proses pembelajaran khususnya. Nah, di sini mudah-mudahan Ibu bisa meluangkan waktu yang tadi saya sebutkan ya, karena ini sifatnya mungkin lebih ke personal, saya ingin mendapatkan solusi sebetulnya. Mudah-mudahan ada solusinya nih ketika Ya, dengan Ibu bisa berbicara ya Bu ya gitu. baik, baik. Nah, kira-kira yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini apa nih? Kira-kira tujuan Pak Alvin dari obrolan kita di sore ini ingin apa begitu? Iya ini jadi kebetulan Bu nih, mudah-mudahan dari obrolan kita ini ya, percakapan kita ini saya mendapatkan ide Bu, solusinya sebetulnya ya, termasuk saran ya, dan masukan mengenai permasalahan di kelas 6 nih Bu, yang saya hadapi sekarang. Karena bagaimanapun ini permasalahan yang ada di kelas 6, bukan berarti saya tidak memecahkan, bukan berarti saya tidak mau berusaha nih, tapi Ya, saya ingin lebih ke sharing dulu nih Bu, mudah-mudahan ada ya, solusi lain gitu Bu ya. ya, iya, Gitu. iya, oke, oke. Berarti dengan kata lain, Pak Alvin ingin mendapatkan solusi ya dari Ya. permasalahan yang sekarang ini sedang dihadapi. Ya, boleh diceritakan permasalahan yang sekarang Bapak hadapi? Ya, betul Bu. Jadi ceritanya gini Bu, di kelas 6 ini ada perbedaan sebetulnya kalau yang saya rasakan, yang dimana beda dengan tahun-tahun yang lalu sebetulnya. Entah mengapa dalam di kelas 6 ini mereka itu seolah-olah tidak ada rasa kebersamaannya Bu ya. Yang dimana jangankan antara anak laki-laki dan perempuan, antara anak perempuan masih terlihat ada pemisah sebetulnya. Nah, saat pembelajaran metode diskusi atau kegiatan di luar terkesannya itu nggak mau bareng kerjasama. Nah, di sini memang saya ada kebingungan. Ini kenapa sih sebetulnya anak bisa sampai seperti ini? Apakah cara saya mengajarkah yang salah gitu ya? Ya, Atau cara pendekatan saya dengan mereka pun
terlalu canggung atau bagaimana gitu. Hmm. Yang jelas ini Hmm. ada perbedaan nih, karena dari Hmm. pengalaman yang sudah-sudah tidak pernah sampai Hmm. seperti ini sebetulnya Oh. gitu. Iya, Mhm, iya, baik. Berarti ya yang terjadi mhm, sekarang mungkin Pak Alvin masih merasa bingung ya dengan betul, kondisi yang mhm, pada saat ini gitu ya. Karena mhm, yang Pak Alvin lihat kondisi murid yang kelas 6 sekarang ini belum ada rasa kebersamaan ya atau kerjasama dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan Pak Alvin begitu. iya iya, betul Bu, betul sekali seperti itu Bu. Mhm, Nah, baik. Kalau begitu, kira-kira harapan Pak Alvin nih untuk siswa-siswi Pak Alvin yang kelas 6 SD itu mhm, ya, yang sekarang terjadi mhm, ketidak adanya rasa mhm, kerjasama itu, kira-kira mhm, harapan Pak Alvin untuk siswa itu seperti mhm, apa ya? Boleh mhm. diungkapkan sekarang ya. Iya, betul Bu, yang saya lihat ini keadaan siswa-siswi yang memang di sini masih kurang, rasanya dalam sebuah kebersamaan dan termasuk dalam kerjasamanya. Jadi di sini saya ada harapan ke depannya bagaimana caranya nih murid-murid saya ini mampu bekerja sama dengan baik dan, cara berkelompoknya dalam berbagai situasi juga gitu, mau di Mhm, kelas ataupun di, luar mhm. kelas gitu. Nah, Oh, ini yang memang fokus saya lebih ke arah sana sebetulnya, bagaimana mhm, ini menciptakan satu mhm, kebersamaan yang tadinya tidak bisa, ini saya bisa bisa mhm. menyatukan hanya, Iya, harapan itu harus bisa tercapai oleh saya nih, oleh seorang guru nih, iya, harus iya, seperti itu. iya. Baik ya, tadi kan Pak Alvin mengatakan ya bahwa murid-murid Pak Alvin itu Mhm, masih belum bisa bekerja sama ya saat mhm, pembelajaran. Nah, mhm, kalau menurut Pak Alvin nih ya, mhm, idealnya kalau murid-murid di kelas itu sih harapan Pak mhm. Alvin idealnya itu muridnya yang seperti apa sih? Oh iya, ya jelas Mhm, Bu, harapan saya sebetulnya mereka dapat melaksanakan pembelajaran terutama dalam tugas-tugas kelompok yang mhm, sifatnya diskusi ataupun di sini mhm, harus memerlukan satu kerjasama secara mhm, aktif ya, yang mhm, harusnya itu mereka bisa berkolaborasi, kemudian bisa mhm, menyelesaikan tugas dengan baik. Nah ini yang mhm, saya iya, iya, harapkan, pengennya seperti itu nanti ke depannya mhm. gitu. Ya, baik sudah, banyak yang Pak Alvin Mhm, lakukan juga, namun mungkin yang terlihat sekarang belum terlalu, terlihat hasilnya bagaimana siswa itu bisa bekerja sama. Nah, kalau boleh saya tahu, apa mhm, yang sudah Pak Alvin lakukan gitu untuk, oke, murid-murid tersebut ya bisa bekerja mhm, sama, kemudian bisa mhm. menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tadi, bagaimana yang Pak Alvin lakukan gitu ya, atau apa yang Pak Alvin Mhm, lakukan untuk iya, supaya murid-murid tersebut gitu mhm, menjadi bagus, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama juga. mhm, mhm. Ya Bu, sebenarnya, saya sudah mencoba dengan berbagai cara, dengan yang memang salah satunya memasukkan metode pembelajaran yang sifatnya ini diskusi dalam Mmm, RPP yang saya buat, mhm, yang menjadikan bagaimana caranya anak-anak ini bisa aktif ya, mhm, eee, terlihatlah kebersamaannya. Nah sampai mhm. sejauh ini baru sampai ke arah sana Bu sebetulnya yang Oh, saya lakukan. oh iya, baik, Mhm, baik. mhm, Jadi Pak Alvin mhm. memasukkan metode pembelajaran diskusi ya, Pak? Iya, Berarti itu mhm, mhm, suatu hal atau sesuatu yang sudah bagus ya, metode mhm, yang mhm, dilakukan Pak Alvin sudah sesuai dengan tujuan. Nah, mhm, namun mhm, mungkin yang terlihat ya karakter atau kolaborasi murid, belum mhm. sepenuhnya muncul mungkin ya, Iya, dari apa betul, yang Bu. sudah dilakukan. Nah, Mhm, kira-kira kalau misalkan ada rentang skala dari 1 sampai 10 ya, mhm. kira-kira di mana sekarang posisi Pak Alvin dalam mencapai tujuan yang diinginkan? Oke, kalau berbicara skala, mungkin posisi sekarang saya itu ada di posisi 5, Bu. Kalau yang saya, Mmm, mhm. rasakan ini ada di posisi 5 nih sekarang nih Oh, posisinya tuh. mhm. Ya, baik. Kalau memang sekarang ada di posisi 5 ya kira-kira itu kan, berarti harus ada peningkatan-peningkatan ya.
Ya. Kira-kira Pak Alvin itu ingin berada di posisi skala berapa gitu yang Oke. diharapkan? Kalau harapan saya sih keinginan mudah-mudahan ini saya bisa mencapai di skala 9 nih Bu nih ya, mudah-mudahan bisa Ya. tercapai nih, makanya ingin perubahan itu gimana caranya usaha ini saya harus berhasil nih, bisa disampai di skala 9 bagaimana caranya. Ya, bagus ya, berarti tadi kan sudah ada dengan berdiskusi ya, kira-kira metode diskusi ini nih, misalkan ada tambahan cara lain tidak? Misalkan cara apa gitu untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut gitu. Tadi yang sudah dilakukan dengan metode diskusi, kemudian nih kira-kira Pak Alvin ini ingin menggunakan cara apa lagi nih supaya tujuan tersebut bisa tercapai berada di skala yang Pak Alvin harapkan. Oh iya Bu, jadi gini Bu, mungkin saya harus memotivasi murid ini kayaknya nih sebelum pembelajaran, kemudian pada saat pembelajaran juga penilaian sikap saya tekankan, dan di akhir kegiatan refleksi saya lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi murid yang menjaga kebersamaan. Itu mungkin yang saya lakukan sejauh ini sampai ke arah sana. Nah, hal ini saya bisa ada sebuah harapan, mudah-mudahan nih apakah ini bisa mencapai nggak yang tadi yang dikatakan skala yang diharapkan tersebut tadi itu Bu. Iya, usahanya sudah bagus ya Pak. Oke, berarti itu pada pembelajaran ya yang tadi Pak Alvin lakukan. Nah, sekarang apakah ada di proses pembelajaran di luar atau bagaimana gitu supaya mungkin yang tadi diharapkan itu sesuai gitu ya, kan tadi proses pembelajaran, di dalam proses pembelajaran, kemudian apakah ada misalkan yang di luar pembelajaran yang Pak Alvin lakukan? Ya Bu, mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetisi lah, yang memang di sini bersifatnya bisa yang bergu ya, dan sering diadakan sebuah permainan untuk mengenal teman lebih dalam. Biasanya saya melakukan dengan sebuah permainan bola tangan, itu yang sering saya lakukan. Nah, mudah-mudahan dengan cara yang akan saya lakukan ini ya, karena ini sebetulnya jarang, baru pertama kali juga Bu di kelas 6, karena ini adalah masuk di tahun ajaran baru, jadi mungkin anak-anak belum chemistry-nya belum menyatu gitu. Nah, saya akan coba dalam permainan bergu nanti Bu itu. Ya, nah sangat luar biasa berarti Pak Alvin sudah melangkah atau melakukan sesuatu untuk perbaikan-perbaikan ya yang dilakukan. Nah, kira-kira, nah ini apa nih rencana Pak Alvin gitu yang akan Pak Alvin lakukan untuk membuat pembelajaran tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan tadi? Saya mungkin akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Nah, yang dimana saya akan menginformasikan ke anak-anak terlebih dahulu bahwa sikap kebersamaan yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Serta di akhir ada refleksi yang saya laksanakan. Nah, tidak lupa juga nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan bergu untuk melatih kerjasama dan kekompakannya. Nah, mudah-mudahan ini yang akan saya lakukan ini bisa langsung dipahami nih sama anak-anak semuanya nanti gitu Bu. Ya, sangat bagus. Berarti rencana-rencananya itu sudah mulai muncul ya Pak. Kemudian tadi terlihat ada yang baru dengan kegiatan permainan beregu. Nah, ya bagus. Itu berarti salah satu cara terbaru juga. Nah, dalam menjalankan hal itu, kira-kira berapa nih jangka waktu yang akan dilakukan oleh Pak Alvin gitu, karena kan memang ini butuh proses, butuh waktu supaya terlihat gitu apa perbaikan yang sudah dilakukan dan bagaimana siswa tersebut ada sebuah perubahan. Nah, jangka waktunya nih untuk melakukan hal itu berapa lama ini jangka waktunya? Oke. Kalau ini kita sudah siap nih Bu, yang mudah-mudahan kita bisa siap ya. Kira-kira mungkin saya akan laksanakan 1 sampai 2 mingguan ya. Mudah-mudahan di pencapaian di 2 minggu ini saya bisa target Ibunya. Target saya ada antara 1 sampai 2 minggu sekarang lah, dari sekarang bisa dilaksanakan. Ya, berarti itu yang akan diselenggarakan atau direncanakan Pak Alvin ya, 1 minggu atau 2 minggu ya. Nah,
Kemudian apa nih komitmen Pak Alvin ya terhadap rencana aksi yang dilakukan tersebut. Nah, komitmen terhadap rencana Pak Alvin yang dilakukan gitu, seperti apa itu? Baik Bu, kalau berbicara komitmen mungkin di selesai sekarang pun saya akan mencoba untuk membuat RPP dan menitik beratkan nanti dalam metode diskusinya ya, dengan penilaian diutamakan pada sikap ya, berikutnya keterampilan dan pengetahuan diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1-2 minggu ini ke depan di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan dalam bergrup. Nah ini saya akan menitik beratkan dalam rencana pembelajaran yang bakal saya laksanakan nanti. Rencananya seperti itu, Bu. Ya, baik, bagus ya. Berarti Pak Alvin akan memasukkannya ke dalam sebuah RPP yang dilakukan kemudian dengan tambahan-tambahan untuk melatih kebersamaan tersebut ya. Kemudian, nah kira-kira nih siapa yang akan membantu Pak Alvin dalam merencanakan atau membuat RPP tersebut atau yang nanti akan rekan sejawat yang membantu proses Pak Alvin untuk merencanakan semua tadi gitu. Ya, kalau untuk merencanakan mungkin nanti saya akan buat sendiri dulu ya. Saya buat sendiri dulu, nanti ketika sudah selesai mungkin nanti mohon bantuannya juga Bu ya untuk bisa ditelaah termasuk oleh teman-teman yang lain nih. Barangkali ada yang perlu diperbaiki atau direvisi ataupun yang perlu ditambahkan ya terkait dengan apa yang bakal saya rencanakan nantinya Bu. Ya, baik. Berarti apa yang dilakukan Pak Alvin sudah jelas ya, apa yang akan dilakukan ke depannya gitu. Nah, kemudian untuk rencana-rencana ke depannya juga mungkin Pak Alvin tadi ya akan minta bantuan dengan rekan sejawat untuk mungkin melihat bagaimana perkembangan yang terjadi dalam proses pembelajaran Pak Alvin gitu ya. Nah, kemudian kira-kira nih Pak Alvin ini sudah mendapatkan sesuatu nggak dari percakapan kita ini gitu kira-kira gitu. Ya, siap Bu, alhamdulillah nih Bu nih, nampaknya saya luar biasa nih ya, saya mendapatkan satu pemahaman yang memang di luar jangkauan saya sebetulnya yang awalnya hanya apa dasarnya saja ternyata bisa sampai ke inti nih sekarang nih dari percakapan ini alhamdulillah mendapatkan ide termasuk solusi tentang masalah yang terkait dalam permasalahan di murid saya sendiri nih yang belum tentu ini bisa saya laksanakan sendiri kalau tanpa sharing dan mudah-mudahan bisa bekerja sama kompak dalam berdiskusinya nanti di anak-anak ya Bu ya. Gitu. Ya, baiknya. Alhamdulillah, berarti sekarang intinya dari percakapan ini, Pak Alvin sudah mendapatkan manfaat dari percakapan ini ya. Dan kemudian semoga rencana-rencana atau mudah-mudahan rencana Pak Alvin ke depan bisa membuahkan hasil yang lebih baik gitu. Dan jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan atau kemajuan yang terjadi ya. Nah, mungkin dengan siap, Bu. catatan tersebut, jadi kita bisa menggunakan untuk perbaikan ke depannya. Ya. Baik. Ya, terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktunya dengan saya untuk mencari solusi dari masalah yang saya hadapi pada saat ini, Bu. Ya, baik. Saya yakin Pak Alvin mampu untuk membuat perencanaan dan membuat situasi yang ada di kelas bisa menjadi lebih baik lagi, kemudian bisa tadi yang diharapkan sesuai tujuan itu bisa tercapai begitu. Iya, siap Bu. Terima kasih Bu. Ya Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Siap, semangat Bu.